Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rizki yang cukup. Melanjutkan cerita yang kemarin, di sebuah perkampungan kaki Gunung Cikuray, Pak Roni yang diketahui sudah meninggal ternyata masih berkeliaran di desanya, yang membuat gempar seluruh warga. Lalu, apa hubungan kematian Pak Roni dan siluman anjing yang biasa disebut dengan ajak? Baiklah, teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Ketika berpapasan, Pak Roni bertanya kepada bapak itu. "Baru pulang, Pak?" Bapak itu seperti tidak sadar bahwa Pak Roni sudah meninggal. Dan bapak itu menjawab, "Iya, Jang Roni, baru pulang ini. Jang Roni sendiri mau kemana?" Tanya bapak itu kepada Pak Roni. Lalu Pak Roni menjawab, "Mau pulang, Pak, ke rumah. Kan rumah saya sekarang di Bukit Lamping." Sambil menyeringai. Bapak itu pun sontak kaget, dan dia baru menyadari bahwa Pak Roni itu sudah meninggal. Seketika bapak-bapak itu pun lemas, mau lari pun tidak bisa. Bapak-bapak itu pun terpaku dan terbelalak melihat Pak Roni. Lalu Pak Roni menepuk pundak bapak itu sambil berkata, "Saya belum mati, Pak," sambil tertawa. Pak Roni pun berlalu meninggalkan bapak-bapak itu menuju ke Bukit Lamping. Setelah Pak Roni tidak terlihat, barulah bapak-bapak itu bisa menggerakkan tubuhnya dan langsung berlari. Dan setiap malam-malam tertentu, ada saja ternak warga yang mati mengenaskan. Ternak itu mati tanpa kepala dan jeroan. Aku yang mendengar cerita itu langsung merinding karena ngeri. Sial, kenapa sih pas aku ada di sini kejadiannya? Setelah menceritakan itu, tidak terasa hari mulai petang. Sumi pun pamit pulang. Aku, nenek, kakek, dan orang tuaku pun masuk ke dalam rumah. Pantes aja sehabis Isya kampung ini sepi kayak tidak berpenghuni. Dan bahkan tidak ada yang mau meronda lagi karena warga pada takut. Malam pun tiba. Pas aku sedang terlelap tidur, aku terbangun karena suara domba-domba yang berisik. Jadi, di kampung itu, posisi kandang domba ada di belakang rumah. Aku pun terbangun, tapi aku tidak berani keluar kamar karena aku takut. Ketika aku sedang fokus mendengarkan suara berisik domba-domba itu, aku mendengar ada suara langkah kaki menuju ke pintu belakang. Sontak aku dibuat kaget dan takut. Tapi rasa penasaranku yang besar mengalahkan rasa takutku. Sebelum keluar kamar, aku mengintip melalui sela pintu yang terbuka sedikit, dan ternyata itu adalah apa yang sedang berjalan. Aku pun bangkit dan berjalan mengikutinya dengan sedikit berlari, menghampiri kakekku yang sedang membuka pintu belakang, sambil berteriak setengah berbisik. "Apa? Mau kemana?" tanyaku. Lalu apa menoleh ke arahku dan meletakkan telunjuknya di bibirnya sambil berbisik, "Mau keluar, lihat domba-domba pada berisik." "Aku ikut, Pak." Kakekku lalu menjawab, "Kamu balik aja ke kamar, jangan ikut, bahaya." Tapi aku keras kepala dan kekeh ingin ikut karena saking penasarannya. Terpaksa kakek mengiyakan daripada aku bawel. Aku dan kakek berjalan pelan menuju kandang domba. Aku yang berjalan di belakang tiba-tiba berhenti karena kakekku juga tiba-tiba berhenti berjalan. Dia terlihat terbelalak ketika melihat ke arah kandang. Aku pun ikut melihat ke arah yang kakek lihat. Aku ikut kaget dan hampir berteriak karena aku melihat ada manusia berkepala anjing. Dia sedang menggigit kepala domba, dan kakekku
segera menghampiri manusia berkepala anjing itu, yang biasa disebut warga dengan nama Ajak. Ajak itu terus menggigit kepala domba. Seketika dia berhenti menggigit karena dia menyadari kehadiran kami. Lalu Ajak itu menoleh ke arah kakekku. Kakekku pun tidak tinggal diam. Sarung yang tadinya diselempangkan oleh kakekku segera dihantamkan ke arah Ajak itu. Dan Ajak itu seketika terhempas. Aku yang takut dan mengkhawatirkan kakekku cuman bisa berdoa dalam hati. Kakekku lalu menghampiri Ajak itu dan berkata, "Nyingkah maneh, lamun teu nyingkah maneh binasa." Yang artinya, "Pergi kamu, kalau nggak mau pergi, kamu bakal binasa." Ajak itu pun mengaum, yang membuat badanku bergetar saking takutnya. Lalu Ajak itu berlari menjauh. Setelah itu, aku diajak masuk ke dalam rumah oleh kakek. Di dalam rumah, badanku masih bergetar hebat karena masih syok. Kakekku memberi segelas air putih lalu menyuruhku untuk tidur lagi. Aku menoleh ke arah jam yang ternyata masih jam 2 pagi. Lalu aku pun masuk ke dalam kamar dan berusaha tidur. Tapi belum juga bisa tidur karena masih belum bisa percaya dengan apa yang baru saja aku lihat. Singkat cerita, pagi pun tiba. Aku terbangun dan langsung mencari kakekku. Aku ke dapur dan bertanya kepada mamah dan emak keberadaan kakek dan bapakku. Emak pun menjawab, "Apa dan bapak di belakang rumah di kandang domba?" Aku yang mendengarnya langsung menghampiri kakek dan bapakku. Di sana, aku melihat kakek dan bapak sedang mengobati kepala domba yang sebelah tanduknya hampir terputus. Ternyata kejadian malam tadi bukan mimpi, tapi benar-benar nyata. Kakek menoleh ke arahku dan bertanya, "Udah bangun, Ra? Udah sholat subuh belum?" "Iya, Pak, aku baru bangun, kesiangan." "Sholat dulu sana, meskipun kesiangan." Bapak lalu menimpali, "Ra, kamu tadi sama mama udah dibangunin pas subuh, tapi susah bangunnya. Kamu kayak kecapean, sampai nyenyak gitu tidurnya." "Iya, Pak, soalnya semalam aku kurang tidur. Soalnya aku ketakutan, ngeri, Pak," ujarku. Lalu bapak berkata lagi, "Makanya lain kali jangan ngeyel kalau dibilangin orang tua. Jadinya kan dapat kenang-kenangan," ucap bapak sambil tertawa. Aku pun ikut tertawa sambil masuk ke dalam rumah. Di saat kami sedang sarapan, aku bertanya kepada kakek, "Apa? Hari ini ke sawah lagi nggak?" "Hari ini apa nggak ke sawah, tapi ke kebun. Rara mau ikut?" Mendengar pertanyaan kakek, aku pun langsung menjawab, "Enggak apa, takut kalau ke kebun mah. Selain jauh, kebun itu masih sekitar Lamping juga." Aku masih terbayang dengan kejadian semalam. "Apa kalau pulang dari kebun jangan kesorean ya?" "Iya," jawab kakekku. Hari itu baik-baik saja, tidak ada kejadian apapun. Karena kakekku tidak ke sawah, aku pun main bersama sahabatku Sumi, dan aku menceritakan kejadian semalam. Sumi yang mendengar ceritaku seketika bergidik ngeri dan berkata, "Uyuhan, Ra, kalau aku jadi kamu, mendingan diam di kamar." Setelah aku puas bermain, aku pun pulang dan sesampainya di rumah, hal pertama yang aku tanyakan kepada nenekku adalah kakekku, karena aku sangat mengkhawatirkannya. Soalnya hari ini kakekku ke kebun. Secara kebun itu dekat dengan Bukit Lamping. "Mak, apa udah pulang belum?" "Belum, Ra," jawab nenek singkat. Aku lalu menoleh ke arah jam. Sudah jam 2 siang, tapi apa belum juga pulang. Nenek yang melihatku gelisah lalu berkata, "Udah, Ra, jangan dipikirkan. Bentar lagi juga kakek pulang." "Iya, Mak," sembari masuk ke kamar dan terus memikirkan kakekku. "Kok kakek belum pulang juga ya? Ini kan udah jam 2 lebih. Kalau jam 1 apa pulang dari kebun, jam 2 kurang pun dia udah sampai di rumah," gumamku. Karena jarak rumah dari kebun itu lumayan jauh, kurang lebih 1 jam berjalan.
Singkat cerita, Asyar pun tiba. Tapi kakekku tidak kunjung pulang. Aku gelisah dan terus bertanya-tanya apa sudah pulang atau belum. Dan ketika aku ingin bertanya, tiba-tiba ada suara salam dari luar rumah sembari membuka pintu. Aku yang melihat kakekku langsung bernafas lega dan segera menghampirinya. Apa? Kenapa pulangnya sore? Iya Rah, tanggung. Nyelesain kerjaan di kebun dulu. Soalnya kan besok apa ke sawah. Jadi yang di kebun diselesaikan dulu. Ya, begitulah kakekku yang sangat rajin. Bapak mana Rah? Bapak ke kota, ke rumah saudara sekalian beli pupuk Pak. Singkat cerita, esok pun tiba. Seperti biasa, kalau apa ke sawah, aku selalu nganterin makanan sembari main. Tapi kalau ke kebun, apa membawa bekal. Mungkin apa khawatir kalau aku dan emak yang mengantarkannya, selain jaraknya yang jauh dan kondisi di desa kami sedang tidak baik. Seperti biasa, jam 10 siang, aku mengantarkan makanan ke sawah. Dan sesampainya di sawah, aku menyuruh kakek istirahat dulu dan makan. Selesai makan, kakekku melanjutkan lagi pekerjaannya. Dan aku membantu kakekku mengambil rumput buat makan ternak. Meskipun lama dan tidak seberapa hasilnya aku ngarit, setidaknya aku membantu kakekku sebisaku, walaupun tidak terlalu bisa. Ketika aku fokus mengarit rumput, aku melihat ada 3 anak cowok dan 2 anak cewek yang berumur sepantaran denganku yang sedang berlarian. Mereka berlari ke arahku dan berhenti tepat di depanku. Dan mereka bertanya kepadaku, "Kamu bukan orang sini ya? Kok aku baru lihat kamu?" Tanya salah satu anak perempuan itu. Aku tersenyum dan menjawab, "Aku orang kampung sebelah, cucunya Aki Pranata." Lalu mereka pun menjawab serentak, "Oh, anak kampung sebelah." Dan aku balik bertanya, "Kalian di sini lagi apa?" Salah satu dari mereka menjawab, "Sedang berburu burung." Aku melihat 2 lelaki itu sedang membawa senjata laras panjang yang biasa dipakai para pemburu. Memang di desaku, pemuda dan bapak-bapaknya itu suka berburu, karena di desaku banyak bukit dan berada di kaki gunung juga. Lalu mereka pamit untuk berburu lagi. Cuaca semakin panas. Aku menghampiri kakekku yang sedang cuci tangan di parit. "Apa? Rara pulang duluan ya? Gerah nih, pengen mandi. Tapi rumputnya cuma dapat sedikit." "Iya, nggak apa-apa, simpen aja di situ. Nanti biar Mang Rusdi yang ambil rumputnya." Mang Rusdi itu adalah salah satu pegawai kakekku. Aku pun lalu berpamitan pulang. Ketika aku menyeberangi jembatan, ada suara perempuan memanggil, "Hei, hei, tunggu aku." Aku lalu menoleh. Oh, ternyata perempuan yang tadi menemuiku bersama teman-temannya. "Kamu mau pulang?" tanya perempuan itu sembari menghampiriku. "Iya," jawabku sambil tersenyum. "Oh iya, aku Mega dari kampung sebelah," ucapnya sambil mengelurkan tangan. "Aku Rara." Kami pun lalu berkenalan. "Ra, mau ikut berburu nggak? Seru loh," ajak Mega. Aku lalu menolaknya secara halus. "Enggak Mega, aku mau pulang aja, soalnya aku gerah mau mandi," ucapku kepada Mega. Dan tidak lama kemudian, teman-teman dari Mega yang lain pun menghampiriku. Dan salah satu dari mereka membawa burung. "Eh, itu burung apa?" tanyaku. "Ini burung puyuh. Kami juga dapat telurnya loh," sambil menunjukkan kantong kresek. "Ra, kamu masih ingat aku nggak?" ucap salah satu cowok itu. Aku menggelengkan kepala. "Kamu cucunya Aki Pranata kan? Kamu masih ingat aku nggak? Sewaktu kecil kita pernah rebutan kentang. Waktu kakekmu panen, orang tuaku membantunya." Setelah dia ngomong begitu, barulah aku ingat. "Oh iya, Randy ya?" "Iya Ra, Randy anaknya Pak Latif ya?" tanyaku. "Masih ingat aja Ra sama bapakku, tapi sama aku kok enggak?" sambil tertawa. Dan aku pun ikut tertawa. "Oh iya Ra, ikut berburu yuk. Seru loh. Kan kalau kamu balik ke Bandung, kapan lagi kita bisa berburu dan main bareng?" ajak Randy. "Iya Ra,
Mega ikut menimpali. Aku terdiam sebentar dan berpikir, dan aku pun menyetujui, karena aku juga penasaran bagaimana rasanya berburu. Tapi sebentar ya, jangan lama-lama, takut kakek sama nenekku mencari. Randy pun mengangguk, lalu kami pun berangkat menuju bukit yang ada di dekat sawah. Saking serunya, aku pun lupa waktu. Hari sudah sore. Mega lalu mengajak kami untuk pulang. Sebenarnya, berburu kalau dilakukan oleh orang dewasa itu di malam hari. Kata Randy sih, hitung-hitung latihan berburu. Kami pun beranjak pulang. Karena aku dan mereka beda kampung, jadi mereka mengantarkanku ke jembatan di mana kami awal bertemu. Hari pun mulai petang. Perasaanku sedikit tidak tenang, ingin cepat sampai di rumah. Aku yakin, aku pasti kena omel oleh mamaku karena tidak bilang dulu. Ketika kami sudah melewati jembatan dan sampai di pematang sawah, aku berhenti mendadak karena di seberang itu masih kawasan pesawahan. Tapi kok tiba-tiba ada warungnya. Randy dan Mega juga melihat yang aku lihat. Kok tiba-tiba ada warung ya? Kata Randy. Kami yang kebingungan terus memperhatikan dan terus melihat ke seberang sungai yang tadinya sawah menjadi warung. Perasaan tadi lewat sini gak ada warung, ucap Randy lagi. Aku dan teman-teman melihat seorang ibu-ibu memakai kain kebaya dan jari. Mungkin itu ibu warungnya. Dan di sana ada dua bapak-bapak juga yang sedang duduk di kursi yang terbuat dari anyaman bambu, sembari minum kopi dan mengobrol. Melihat itu semua, kami pun dibuat heran dan kaget. Sejak kapan ada warung di tengah sawah? Posisinya di pinggir sungai lagi. Kami yang kebingungan terus memperhatikan. Tiba-tiba, ibu-ibu itu menoleh ke arah kami dengan tatapan sinis. Kami yang melihat itu pun kaget. Kami terus berjalan. Namun, baru beberapa langkah berjalan, warung yang tadi kami lihat pun tiba-tiba menghilang. Dan kami dibuat kaget lagi. Kok bisa ya warung itu menghilang? Setelah kami menyadari banyak keanehan, Randy mengajak untuk buru-buru pergi dari tempat itu. Aku yang terus memandang ke seberang sungai di mana tadinya ada warung itu. Tiba-tiba warung itu ada lagi. Aku yang dibuat kaget dan spontan beristighfar. Mendengar aku beristighfar, Mega dan Randy menoleh ke arahku dan bertanya, "Ada apa, Ra?" Kalian lihat ke seberang sana, warungnya ada lagi dengan posisi yang sama. Teman-teman pun menoleh dan ikut beristighfar. "Ini udah gak beres, Ra," ucap Mega. "Ayo cepet, kita harus buru-buru pulang." Dan ketika kami sampai di depan warung itu, meskipun berseberangan, aku bisa melihat lagi ibu dan bapak itu melihat ke arah kami. Kami pun beradu pandang dan tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara auman anjing. Dan sialnya, ketika kami serempak menoleh ke arah belakang, kami tidak kalah dibuat kaget. Di belakang kami berdiri bapak-bapak sedang membawa anjing, yaitu Pak Roni. Kami pun panik dan ketakutan. Sialnya, kaki dan badan kami tidak bisa digerakkan. Lalu Mega pun pingsan. Keadaan tambah kacau dan mencekam. Aku cuma bisa menangis dan tidak bisa berbuat apa-apa. Rasanya ingin ikut pingsan seperti Mega, tapi sialnya tidak pingsan-pingsan. Dan hari pun mulai gelap. Anjing itu terus melolong. Seketika wajah Pak Roni pun berubah. Wajah dan kepalanya seperti anjing, tapi badannya tetap manusia. Pak Roni mengaum seperti serigala, membuat suasana semakin mencekam. Tiba-tiba Pak Roni menghampiriku. Tangannya memegang leherku. Aku yang ketakutan susah untuk berdoa. Anehnya doa-doa yang aku hafal seketika blank. Aku berusaha mengingat ayat-ayat Al-Quran yang aku hafal, tapi anehnya tetap tidak ingat. Tangan Pak Roni terus mencengkeram ke arah leherku. Aku pun sesak, hampir tidak bisa bernafas. Aku berusaha memfokuskan pikiranku.
berusaha mengingat ayat-ayat Al-Quran. Seketika Pak Roni melepaskan tangannya dari leherku. Muka Pak Roni kelihatan marah dan terus mengaum. Aku lalu meringsut mundur, sembari menoleh ke seberang di mana tadi ada warung. Tapi warung itu sudah menghilang. Di sana cuma ada 2 buah pohon pisang di pinggir sawah. Dan tiba-tiba ada suara cekikikan, suara tertawanya kuntilanak. Mungkin Mbak Kun senang melihat aku dan teman-temanku ketakutan. Di saat Ajak mendekat ke arahku lagi, tiba-tiba ada kain yang mencambuk Ajak itu. Ajak itu pun terpental ke belakang. Aku melihat kakekku di belakang Ajak itu. Aku pun lega setelah melihat ada kakekku dan 4 orang bapak-bapak. Kakekku tersenyum dan memelukku. Aku melihat 4 orang bapak-bapak itu, salah satunya adalah Pak RW. Pak RW lalu mendekat. "Jang, ini mah harus dimusnahkan," ujar kakekku kepada Pak RW. "Iya Ki, aku setuju, biar nggak neror warga terus." "Aki harus minta bantuan ke teman Aki. Kalau Aki sendirian, sedikit kemungkinan berhasil," ujar kakekku. Pak RW cuma mengangguk. Kakekku lalu mendekat ke Ajak itu, lalu mencambukkan kain sarungnya. Seketika, Ajak dan anjingnya menghilang. "Alhamdulillah, dia sudah pergi. Ayo Jang RW, bapak-bapak, bawa anak-anak pulang." Sesampainya di rumah kakekku, banyak warga di rumah, termasuk orang tua dari teman-temanku. Mamah yang melihatku lalu berlari dan memelukku. "Alhamdulillah Ra, kamu gak apa-apa nak?" Aku menangis dengan rasa takutku yang masih ada. Tapi bukan cuma takut, tapi aku merasa bersalah juga. Aku lalu meminta maaf kepada nenek, kakek, dan orang tuaku. "Udah Ra, semua sudah terjadi, dan Rara juga sudah selamat kan?" kata kakek. "Intan, Tendi, kalian jangan tanya apa-apa dulu ya ke anak kalian. Takutnya kalau mengingat kejadian ini, dia bisa trauma. Dan saat ini kampung sedang tidak aman. Besok kalian bawa Rara pulang ke Bandung." Ibu yang mendengar perintah dari kakek langsung setuju. Dan malam itu aku tertidur bersama kedua orang tuaku. Singkatnya, keesokan siangnya aku dan orang tuaku pun pamit pulang ke Bandung. Dan aku tahu kalau teman-temanku pun selamat semua. 5 hari kemudian, aku menguping pembicaraan bapak dan mamaku bahwa Ajak itu sudah dimusnahkan. Dan dia berubah lagi menjadi Pak Roni. Aku juga mendengar bahwa makam Pak Roni dibongkar. Pas dibuka kain kafannya, ternyata bukan jasad Pak Roni, melainkan gedebok pisang. Dan sekarang Pak Roni sudah benar-benar meninggal. Jenazahnya pun sudah dikebumikan. Setelah itu, kampungku aman dari teror Ajak. Tapi kalau dimit acak-acaknya sampai sekarang pun masih ada, termasuk Wewe Gombel. Nanti kalau ada waktu, aku ceritain tentang Wewe Gombel di kampungku yang payudaranya diobok-obok oleh salah satu anak di desaku. Baiklah, jumpa lagi di ceritaku berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ternyata siluman Ajak ini tidak hanya ada di daerah sekitar Cikuray. Menurut teman-teman di kolom komentar, di daerah mereka juga ada, walaupun dengan nama yang berbeda. Bahkan kemarin saya sempat membaca salah satu yang berkomentar pernah bertemu dengan Ajak ketika mendaki ke Cikuray. Kalian yang ada pengalaman serupa, tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih kepada Teh Rara untuk kiriman ceritanya. Ditunggu cerita selanjutnya. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang telah menyimak episode kali ini. Namun, sampai di sini saya dapat menemani kalian. Kita jumpa lagi dengan cerita-cerita lain yang insya Allah tidak kalah seru. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.